Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai mesin pengolah tanah. Salah satunya adalah mesin traktor tangan yang berbahan bakar solar dengan kecepatan maksimum 7-12 HP. Traktor tangan atau hand traktor merupakan sumber penggerak dari implemen peralatan pertanian. Biasanya traktor tangan ini digunakan untuk mengelola tanah. Namun sebenarnya traktor tangan ini merupakan mesin yang serbaguna karena dapat digunakan untuk tenaga penggerak implemen yang lainnya, seperti pompa air, alat processing, tiller, dan lainnya. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan, traktor tangan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu traktor tangan berbahan bakar solar, traktor tangan berbahan bakar bensin, dan traktor tangan berbahan bakar minyak tanah atau kerosin. Berdasarkan besar daya motor, traktor tangan ini dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu traktor tangan berukuran kecil dengan tenaga penggeraknya kurang dari 5 HP, traktor tangan berukuran sedang dengan tenaga penggeraknya antara 5-7 HP, yang terakhir traktor tangan berukuran besar dengan tenaga penggeraknya antara 7-12 HP. Dan di sini kami menggunakan traktor tangan yang berukuran tenaga penggeraknya antara 7-12 HP. Baik, di sini juga kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari traktor tangan, cara pengoperasian dari traktor tangan, serta fungsinya dan perlengkapan dari traktor tangan itu sendiri. Adapun bagian-bagian utama dari traktor tangan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga penggerak motor, kerangka dan transmisi atau penerus tenaga, dan tuas kendali. Tenaga penggerak motor. Tenaga penggerak motor merupakan jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel atau sering menggunakan motor diesel sebagai tenaga penggerak. Tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin, minyak tanah atau kerosin dan solar. Daya yang dihasilkan kurang dari 12 HP dengan menggunakan 1 silinder. Yang kedua, kerangka dan transmisi atau penerus tenaga. Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian traktor dikaitkan dengan kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut pengencang. Transmisi berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Jenis transmisi yang digunakan ada beberapa macam, seperti pulley, belt, kopling, gigi, perseneling, dan rantai, dan sebagainya. Yang ketiga, tuas kendali atau kontrol. Ada beberapa tuas kendali yang sering ada pada traktor tangan. Yang pertama, tuas perseneling utama. Yang kedua, tuas perseneling cepat lambat. Yang ketiga, tuas kopling utama. Yang keempat, tuas perseneling mesin rotari. Yang kelima, tuas perseneling kemudi. Yang keenam, stang kemudi dan stang pembantu. Yang ketujuh, tuas gas. Yang kedelapan, tombol dan lampu bel. Dan yang kesembilan, tuas penyangga depan. Di sini kami akan membahas tentang bagian-bagian dari traktor tangan, di antaranya bagian yang pertama, karet pegangan. Karet pegangan berfungsi menahan getaran yang diterima oleh sistem kemudi agar tidak merambat ke sasis. Bagian yang kedua, pegangan utama. Pegangan utama berfungsi untuk mengendalikan jalannya traktor. Bagian yang ketiga adalah tuas gigi. Tuas gigi berfungsi untuk memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi kendaraan. Bagian yang keempat, rantai transmisi rotari. Rantai transmisi rotari berfungsi untuk mengirimkan daya antara dua poros yang berputar, dan keduanya juga dapat digunakan untuk mengkonversi gerakan rotari ke linear atau untuk mengaktifkan gerak linear. Bagian yang kelima, tuas kopling pembelok. Tuas kopling pembelok berfungsi untuk mengoperasikan kopling utama. Bila tuas dilepas pada posisi pasang atau on, maka tenaga motor akan tersambung ke gigi perseneling. Sebaliknya,
Apabila ditarik ke posisi netral atau bebas, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Apabila ditarik lagi, maka tuas kopling utama Yang akan keenam, tersambung dengan tuas rem roda yang belakang. berada pada rumah kopling Kedalaman utama. bajakan dapat dikendalikan dengan cara memutar tuas pengendalian roda-roda belakang. Jika tuas pengendali roda belakang diputar ke kanan, bajakan akan dalam dan sebaliknya. Yang ketujuh, penahan. Penahan fungsinya untuk menahan lumpur agar kondisi tanah terus stabil dan tidak bisa longsor. 8. Pemberat keseimbangan, yaitu digunakan untuk menopang berat motor penggerak sehingga tercapai keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-berat yang digunakan. 9. Tongkat penopang. Tongkat penopang adalah untuk dijadikan penopang pada tangan untuk melakukan pengoperasian pada traktor di jalan pincang. 10. Motor penggerak. Pada kerangka dipasang motor penggerak dengan 4 buah baut pengencang. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-berat yang digunakan. Bagian 11, puli pegangan. Puli pegangan berfungsi sebagai memperlambat putaran poros, mempercepat putaran poros, memperkecil torsis, dan memperbesar torsis. Bagian 12, kopling. Kopling berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antara sumber tenaga motor penggerak yang bertempur pada roda gaya dengan penerima tenaga transmisi ke roda. Bagian ke-13, kerangka utama. Kerangka utama berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian traktor dikaitkan dengan kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut pengencang. Yang ke-14, kawat kopling. Kawat kopling berfungsi untuk memindahkan tenaga mesin ke komponen kopling. 15. Tuas standar. Tuas standar berfungsi untuk mematikan motor traktor apabila posisinya ditempatkan pada posisi stop. Bagian 16, ada poros PTO atau power take off yang berfungsi sebagai sumber penggerak dari peralatan lain atau implemen seperti bajak rotari. Kecepatan poros PTO bervariasi, ada yang 2 tingkat kecepatan dan ada juga yang memiliki 3 tingkat kecepatan. Bagian 17, ada roda ban karet yang berfungsi untuk transportasi dan mengolah tanah kering. Bentuk permukaan roda ban beralur agak dalam untuk mencegah slip. Roda ban juga dapat meredam getaran sehingga tidak merusak jalan. Bagian 18, ada poros heksagon roda yang berfungsi untuk menghubungkan putaran dan tenaga diferensial ke roda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlengkapan traktor tangan. Yang pertama, bajak singkal. Bajak singkal merupakan peralatan pertanian untuk pengolah tanah yang digandengkan dengan sumber tenaga penggerak atau penarik seperti tenaga penarik sapi, kerbau, atau traktor pertanian. Bajak singkal berfungsi untuk memotong, membalikkan, pemecahan tanah, serta pembendaman sisa-sisa tanaman ke dalam tanah dan digunakan untuk tahapan kegiatan pengolahan tanah pertama. Bajak singkal dirancang dalam beberapa bentuk untuk tujuan agar diperoleh kesesuaian antara kondisi tanah dengan tujuan pembajakan. Aneka ragam rancangan yang dijumpai selain pada bentuk mata bajak, juga di bagian perlengkapannya. Bagian bajak singkal yang aktif untuk mengolah tanah terdiri atas yang pertama, pisau bajak yang berfungsi untuk memotong tanah secara horizontal. Oleh karenanya,
Biasanya bajak ini terbuat dari logam yang berbentuk tajam. Yang kedua, singkal. Singkal berfungsi untuk mengangkat, menghancurkan, dan membalik tanah yang telah dipotong oleh pisau bajak. Karena bentuknya yang melengkung, pada waktu bajak bergerak maju, tanah yang telah terpotong akan terangkat ke atas, kemudian akan dibalik dan dilempar sesuai dengan arah pembalikan bajak. Yang ketiga, penstabil bajak. Berfungsi untuk mempertahankan gerakan maju bajak agar tetap lurus, dengan jalan menahan atau mengimbangi gaya ke samping yang diterima oleh bajak singkal. Pada waktu bajak tersebut digunakan untuk memotong dan membalik tanah. Bagian penstabil bajak ini akan selalu bergerak sejajar dan menempel pada dinding alur pembajakan. Berikutnya saya akan menjelaskan cara pengoperasian traktor. Cara menghidupkan, pastikan V-belt dalam posisi kendor atau tidak bekerja, tidak meneruskan tenaga atau putaran. Kemudian hidupkan diesel dengan memutar engkol starter yang tersedia. Cara menjalankan. Setelah diesel dihidupkan dan gas sudah diatur sedemikian rupa, traktor dapat dijalankan dengan mengubah posisi tension handle ke posisi jalan atau ditarik ke belakang. Jika diperlukan, pengaturan gas dapat diatur kembali untuk memperoleh putaran yang sesuai. Cara berbelok. Traktor dapat dibelokkan dengan cara menarik clutch handle. Tariklah clutch handle kiri jika ingin berbelok ke kiri dan sebaliknya. Tariklah clutch handle kanan jika ingin berbelok ke kanan. Saat traktor berbelok, salah satu roda traktor berfungsi sebagai pusat belokan dan roda yang lain tetap berjalan sehingga traktor seolah-olah berputar dengan roda yang diam sebagai pusat putaran. Cara menghentikan. Untuk menghentikan traktor, lepaskan tension handle sampai pada posisi paling depan atau posisi stop. Traktor juga akan berhenti sementara saat clutch handle kanan dan kiri ditarik bersama-sama. Dan saat melepaskan tarikan clutch handle harus bersama-sama. Jika pelepasan tarikan tidak bersama-sama, maka traktor akan berbelok tidak terkendali.